Itu tidak ada gereja. Gereja itu tidak pernah disebutkan di dalam Biblos. Itu yang ibu terangkan nanti itu jemaatku, jemaat, nggak ada urusan. Semua distorsi itu bu, distorsi yang dihasilkan. Kenapa? Kenapa kok bisa ada distorsi yang begitu banyak gitu? Kenapa? Maaf bang, kalau untuk distorsi sendiri itu apa ya? Saya nggak disederhanakan kalimatnya. Siap, mohon maaf ya. Penyelewengan dari makna yang sebenarnya. Oke. Itulah sebut. Teksnya bilang A, diselewengkan jadi ayo. Nah gitu, teksnya bilang B, diselambangkan jadi brak. Nah jadi gitu, jadi distorsi. Di situ dikatakan jemaatku, lalu entah gimana jadi gereja. Apa urusan dengan gereja? Gereja nggak pernah. Yesus tidak pernah mengenal istilah gereja. Church nggak pernah. Oke. Yesus tidak pernah mengenal istilah Kristen, nggak pernah. Jadi mbak kalau saya siapa saya Kristen, saya Katolik, nggak pernah dia nggak mendengar istilah itu. Jadi kalau menurut abang perkataan Yesus yang mengatakan kepada Petrus kepadamu pada Petrus kudirikan kamu adalah batu karangku pada kamu kudirikan gerejaku itu bermaksud seperti apa bang? Maksud dari Yesus itu seperti apa bang? Itu jemaat. Dikudirikan jemaatku yang artinya berarti jemaatku yang artinya bukan gereja tapi hanya yang melakukan Yesus saja. Orang yang mengikuti Yesus. Oh, tapi bukankah arti dari Kristen itu adalah pengikut Yesus ya bang? Bukan. Untuk abang sendiri Kristen itu sebenarnya maksudnya apa? Kristen itu apa? Kalau yang saya tahu kan Kristen itu tuh pengikut Kristus yang artinya pengikut Yesus. Kalau menurut abang itu yang arti sebenarnya menurut abang Kristen itu sebenarnya apa? Kristen anti Kristus. Paparkan Kang Chan. Iya. Jadi kalau kita melihat dari jadi gini. Kalau saya bilang bahwa orang Indonesia itu misalnya orang Sunda itu adalah suku dari Amazon, dari Amerika, bisa nggak klaim gitu? Bisa. Tapi apakah klaim itu benar? Tidak. Bagaimana cara ngecek langsung di mana Sunda itu berasal, dari posisinya, lokasinya di mana, dicek. Bagaimana ternyata Sunda itu ketika dicek secara faktual, oh dia ternyata warga Indonesia, bukan warga Amerika, ada di Indonesia. Maka kita cek Kristen itu siapa? Kristen dia pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Paulus mengatakan ikutilah aku karena aku juga Kristus. 1 Korintus 4:1 kalau tidak salah, nanti saya cek ya, saya kasih datanya. 1 pengikut Paulus. Lalu kita cek apakah semua yang dinarasikan oleh Kristen sama dengan Yesus? Tidak. Contoh, ketika ada orang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, substansinya Tuhan, hakikatnya Tuhan, eksistensinya Tuhan, bahkan mengatakan bahwa Yesus itu firman yang menjadi firman yang Tuhan menjadi manusia, apakah itu ajaran Yesus? Apakah Yesus pernah mengajarkan itu untuk diikuti? Tidak. Tidak ada. Bahkan kata di dalam 2 Yohanes 1:7, barang sesungguh penyesat atau original teksnya Planos. Planos itu telah datang ke seluruh dunia. Ke tempatnya Mbak Sulasri, ke tempatnya Pak Aldo, ke tempatnya Pak Sarahman, ke tempatnya Pak Rex, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai daging, sebagai manusia. Karena Paulus mengatakan 1 Timotius pasal 2:5, hanya Allah itu Esa, dan Esa pula perantara antara Allah dan hambanya. Tuhan itu Esa, perantaranya pun satu saat itu, yaitu Antropos Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, daging manusia. Apa kata 2 Yohanes 1:7? Dialah antikristus. Jadi Mbak Sulastri kalau masih jadi Kristen, masih jadi Katolik, bukan Kristen, antikristus. Antikristus itu bukan yang dimaksud dengan antikristus itu yang tidak mengikuti perintah Yesus ya? Bukan, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sekarang saya tanya dulu Sulastri, Yesus itu manusia atau Tuhan? Kalau tanya pribadi saya masih saya akan bilang kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah itu tuh coba tuh baca. Bu Sulastri coba dibaca sama mulut Bu Sulastri sendiri supaya kita ini masuk pengajaran. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah itu. Iya, tapi tapi dalam pengajarannya kan Yesus memang manusia kan 100%. Orang Kristen pun mengaku Yesus itu adalah Tuhan 100%, tetapi juga mengakui keilahiannya 100%. Nah itu dia masalahnya di situ. Yang mengaku itu bukan ajaran Yesus. Yesus nggak pernah mengajarkan dirinya anak Allah, keluar dari mulutnya aku anak Allah, tidak pernah. Oke, gini bang. Yesus sebentar dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Allah, Tuhan, tidak pernah Yesus. Mengapa guru yang baik, kata Yesus, ditanya oleh guru yang baik oleh murid-muridnya,
Bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Mengapa kau katakan aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Yesus menolak dirinya disebut Allah. Jadi yang mengatakan Yesus itu ada keilahian siapa? Bukan Yesus. Oh, Dogma doktrin gereja. Ini menurut aku pribadi ini menarik Siap. sekali ya. Aku dari tadi judulnya tadi kan Paulus nabi atau rasul palsu tuh, tapi kita Ya. udah masuk ke Yesusnya. Ini menarik, Siap. aku suka. Iya, dan iya, baik. Ya. Aku pengen belajar juga nanti sebenarnya Yesus itu menurut Islam seperti apa dan Allahnya Islam seperti apa. Tapi boleh nggak saya tunggu 10 atau 15 menit, aku jemput anakku dulu sekolah sebentar. Boleh Ibu. Ya, Ibu Apa setengah sih lagi. yang nggak boleh buat ibu? Apa sih yang nggak boleh buat sebentar. ibu? Sopir mobil ditunggu 10 menit ya, 10 menit lah. Sopir, Tapi sopir. saya rasa itu ini loh Bang, apa? Kata siapa? Kata siapa? Yesus itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Oke, gini, Bang. Ini Anda dapat dari mana? Contoh. Gini Bang, maaf ya. Saya ini balik lagi, saya bilang saya mau belajar. Kalau Abang mau menanyakan Oke. itu, saya rasa Oke Abang ya. harus menanyakan sama orang yang memang ahli Alkitab gitu. Karena Ahli. Anda kan mengimani kitab ini. Gini Bang, Makanya saya tadi pengen belajar sebagaimana sih Islam itu melihat Jadi saya Allah. hanya memberitahu kepada Anda, ya, Tuhan Islam memberi bidadari, Tuhan Anda minta cewek 32 orang. Udah. Nah, oke. Oke, dari selesai. Dari sini juga saya mau bilang bahwa tadi Bang Juma sudah mengatakan Abang Sugi ini salah. Karena Bang Juma menjelaskan kepada saya bahwa Salah. Allah tidak Salahnya di member- mana? Iya, Kapan Bang Juma ngomong saya salah? Bentar Bang, Bang Juma tadi Abang bilang Allah memberikan 72 bidadari. Sementara tadi Bang Juma sudah menjelaskan kepada saya dan saya rasa itu lebih masuk akal daripada Abang ya. Bang Juma menjelaskan ke saya bahwa 72 bidadari itu hanya kiasan, bukan berarti 72 bidadari diberikan pada lelaki, karena lelaki ini yang sangat dicintainya adalah perempuan. Nggak ada, Anda Bukan salah dikasih tangkap. Bang perumpamaan Juma nggak seperti ngomong itu. seperti itu. Maaf, Bang Juma, Yang boleh dimaksud di dijelaskan situ lagi, Bang? 72 bidadari itu pelayan, bukan kiasan di situ. Nggak ada itu. Bang Juma ngomong Nah, kiasan. betul pelayan. Tetapi Abang tadi bilang Allah memberikan 72 bidadari. Seperti ini aja Bang. Saya ini pengen tahu Muslim itu seperti apa. Saya melihat dua persepsi ya. Ada Islam yang saya lihat seperti agak radikal, tapi satu ada juga yang sangat baik. Seperti saat ini saya dengan abang-abang ini semua menjelaskan dengan sangat baik. Jadi saya mengerti, oh ya Nabi Muhammad itu turun dari Nabi Ismail. Seperti ini dijelaskan Bang Juma. Saya rasa kayak, oh iya masuk akal gitu. Tapi kalau Abang mendesak saya untuk seperti ini, saya rasa saya mau bilang kayak, Saya ingin kenapa membuka ya? nalar Gitu. Anda, bukan cuma Anda saja yang ingin saya buka nalarnya. Ketika mereka itu melecehkan di surga Islam ada 72 bidadari, maka saya ingin membandingkan dengan keadaan itu. Tuhan kami memberi 72 bidadari. Tuhannya Kristen minta cewek 32 orang. Pertanyaan saya, pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Gampang toh? tetapi Bang Juma tadi sudah menjelaskan, saya rasa itu sudah cukup. Ya sudah. Oke. Lanjut sama Bang Juma. Oke Bang, berarti kejelasannya 72 bidadari ini sebenarnya bukan dimaksud dengan seperti yang saya dengar orang-orang berkata ada 72 bidadari yang akan dijadikan istrinya atau menjadi pesta seks, bukan seperti itu yang dimaksud ya Bang? Pelayan-pelayan surga itu. Tidak ada di dalam keterangan hadis maupun Al-Quran bahwa di surga ada pesta seks. Nggak ada. Iya, yang saya dengarkan Bang. Iya, itu nggak kan ada, nggak di ada. YouTube. Nggak Iya, ada. iya, Lanjut, saya Bang bilang Juma. itu nggak ada, bener Bang. Iya, nah itu saja sih untuk dari tadi saya belajar, dari saya masuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, segala macam. Saya sudah lihat dan mendengarkan penjelasan dari abang-abangnya. Abang-abang juga menyambut dengan sangat baik. Saya berterima kasih. Saya dapat edukasi ilmu yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu. Ternyata Nabi Muhammad itu tidak mengajar tidak menikah di bawah umur, juga tidak menjanjikan surga 72 bidadari seperti yang dipikirkan di luar sana. Ternyata Nabi Muhammad itu adalah sosok orang yang memang mencontohkan suatu kebaikan yang mengabdi kepada Allah, seperti itu ya Bang. Terima kasih. Saya sebagai Katolik merasa bersukacita sekali karena kalian menyambut saya, memberikan saya edukasi yang sangat baik.
Terima kasih untuk Bang Juma, Bang Sugi juga maaf ya kalau tadi Iya. pertanyaan saya Nggak agak ini apa-apa, maaf nggak ya apa-apa. Bang. Iya, ini sebuah edukasi yang sangat baik bagi saya. Saya juga bisa bertanya kepada nanti orang atau pastor yang pastor saya di gereja, boleh saya tanyakan beberapa yang saya tanya ini. Yang kalian jelaskan ke saya bisa saya tanyakan kepada pastor saya. Bagaimana nanti penjelasannya itu kan berada di karena saya merasa juga ketika saya menanyakan saya berdoa kepada Tuhan yang menurut saudara Muslim Tuhan Kristen dan Islam itu berbeda atau tidak, tapi bagi saya pribadi Tuhan itu ya ketika saya berdoa kepada Tuhan ya saya merasa sampai kepada Tuhan, mau itu Islam atau siapapun. Saya bersuka cita sekali. Terima kasih, kalian baik sekali sama saya. Saya izin turun dulu ya. Terima kasih semuanya, kalian baik sekali. Iya, sama-sama Mbak Sulastri. Kita belajar lagi nanti ya. Oke, nanti kalau ada beberapa yang mau saya tanyakan boleh saya join lagi. Siap. Iya, silakan, Oke, silakan. terima kasih. Bye bye. Sama-sama.